kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang resepsionis. Adapun nama kelompok diantaranya adalah yang pertama Imade Liantana Riasa, Imade Putra Mardiana, Putu Ari Budiase. Adapun tugas yang akan disampaikan adalah yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab resepsionis atau reception, urutan pelayanan reception, dan prosedur check-in. Yang pertama kita bahas adalah tugas dan tanggung jawab reception. Tugas resepsionis mempunyai tugas utama yang mereka harus penuhi. Rangkaian tugas tersebut bersifat kontinu setiap harinya. Berikut tugas resepsionis setiap harinya. Yang pertama, menjembatani informasi antara manajemen hotel dan tamu. Kedua, melayani tamu hotel yang berkunjung. Ketiga, bersiap dan menunggu tamu di meja lobi hotel. Keempat, mencatat data tamu yang berkunjung setiap hari. Yang terakhir, kelima, menentukan strategi dan sikap ketika tamu yang datang melakukan hal tak terduga. Tanggung jawab resepsionis. Resepsionis mengemban beberapa tanggung jawab yang hampir semua berkaitan dengan orang lain atau tamu. Walaupun terlihat sederhana, tanggung jawab seorang resepsionis tidak semudah yang dikira. Tanggung jawab seorang resepsionis yaitu yang pertama, menerima panggilan telepon dan menghubungkan ke bagian terkait, memberikan informasi melalui telepon jika seorang bertanya tentang produk atau jasa hotel. Yang ketiga, menyambut tamu yang datang dan memberikan informasi dan referensi yang terkait dengan kunjungan. Yang keempat, mengatur pertemuan antara tamu dengan hotel. Kelima, menerima dan meneliti informasi tamu yang datang berkunjung. Keenam, mendengarkan keluhan tamu. Ketujuh, mengelola arsip administrasi berkaitan dengan tamu yang keluar masuk hotel. Yang terakhir, menerima dan meneruskan surat masuk kepada pihak yang disetujui. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Imade Liantana Riasa. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Pak Putu Ari. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan tentang urutan pelayanan resepsionis. Jadi urutan pelayanan resepsionis ini dimulai pada saat tamu itu datang sampai meninggalkan hotel. Nah, moto yang dipegang oleh resepsionis itu adalah yes, I can do. Jadi apapun bentuk informasi yang dibutuhkan oleh tamu, jadi seorang resepsionis harus bisa memberikan informasi tersebut. Nah, urutannya dimulai dari tahap pertama, memberikan pelayanan resepsionis, yaitu memberikan form registrasi terhadap tamu. Nah, pada tahap ini tamu harus mengisi form-form yang dibutuhkan. Pengisian ini harus sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh tamu. Berikutnya adalah check-in. Yang perlu diperhatikan oleh seorang resepsionis adalah mencatat jam check-in dari tamu tersebut. Berikutnya adalah penetapan harga kamar tamu. Nah, di sini sangat perlu oleh seorang resepsionis menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang harga dari setiap kamar dan fasilitas-fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan selama menginap di hotel. Berikutnya yaitu pembayaran deposit. Pembayaran deposit ini adalah sebagai uang pangkal atau dasar. Jadi ini sistem pengikat antara tamu dengan hotel. Berikutnya adalah room allocation atau mengalokasikan kamar tamu. Nah, di sini mungkin ada beberapa fasilitas atau request yang diminta oleh tamu. Nah, di sini
uh, seorang resepsionis harus bisa menjelaskan, harus bisa mengakomodir semua kebutuhan tamu. Misalnya contoh, apakah tamu ingin di ruangan kamar itu terdapat smoking room dan sebagainya. Berikutnya adalah pemberian kunci kamar. Nah, bentuk kunci itu ada beberapa. Contohnya misalnya yang pertama itu adalah elektrik atau manual. Nah, ini perlu dijelaskan dengan mendetail. Dan apabila tamu tidak bisa menggunakannya, harus bisa dicontohkan oleh seorang resepsionis. Berikutnya yaitu memberikan kartu tamu atau biasa disebut dengan guest card. Setelah itu, seorang resepsionis harus memberikan kupon makan. Nah, kupon makan ini biasanya hanya untuk breakfast. Jadi, ketika tamu memesan kamar, biasanya harga kamar itu sudah include dengan breakfast kupon. Berikutnya adalah memberikan kupon selamat datang atau welcome drink card. Jadi sebelum tamu diantarkan ke kamar oleh bellboy, mereka harus mendapat welcome drink. Step berikutnya yaitu mengantarkan ke kamar hotel. Nah, di sini yang bertugas mengantarkan tamu ke kamarnya adalah seorang bellboy atau bellmaid. Nah, resepsionis cukup dengan memanggil bellboy ataupun bellmaid dan menyuruh mereka untuk mengantarkan tamu ke kamarnya. Yang terakhir adalah period in-house. Jadi period in-house ini adalah lama rentang waktu tamu tinggal di hotel tersebut. Terima kasih.